Otomatis sahabat cerdas semuanya pada tahu kita akan belajar mata pelajaran matematika karena Pak Sam merupakan guru matematika di SMP Kalam Kudus Ambon. Nah, bagi sahabat cerdas dan juga siswa-siswi dari Pak Sam yang sedang mendengarkan radio Suara Maluku Cerdas, ya kita stay untuk tetap mendengarkan pembelajaran yang dilakukan Pak Sam di hari ini ya sahabat cerdas. Dan pembelajaran ini juga di live streaming ya pada channel YouTube BTKI Maluku. Jadi bagi sahabat cerdas semuanya yang mau melihat pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Sam bisa langsung mengunjungi channel BTKI Maluku. Dan jangan lupa untuk like video pembelajaran dari guru-guru yang memberikan pembelajaran bagi sahabat cerdas semuanya. Oke sahabat cerdas, kalau begitu kita langsung saja memulai pembelajaran kita di saat ini bersama dengan Pak Sam. Oke, selamat siang sahabat cerdas semuanya. Kembali lagi dengan saya Pak Sam. Di sini kita tetap belajar tentang matematika. Oke, pada hari ini Pak Sam akan mengajarkan kepada kalian semua materi segitiga yang juga merupakan materi geometri dan pengukuran. Nah, jadi di dalam ilmu geometri dan pengukuran pada pertemuan-pertemuan yang berikut Pak Sam telah jelaskan bahwa di semester ini dan di kelas 7 kita nanti belajar tentang bangun datar. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang bangun datar dalam hal ini segi 4. Nah, pada hari ini Pak Sam akan mengajarkan kepada sahabat cerdas semua tentang bangun datar yaitu segitiga. Oke, nah jadi nanti sebentar kita pelajari tentang apa itu segitiga, sifat-sifat dari segitiga, jenis-jenis segitiga, luas dan keliling segitiga, dan untuk latihan-latihan soalnya. Oke, kita langsung saja kepada pengertian. Yang pertama, sebelumnya kalian juga sudah belajar tentang materi garis dan sudut. Nah, di materi garis dan sudut itu ada definisi yang mengatakan bahwa sebuah garis itu dia dihasilkan dari dua buah titik. Oke, jadi dua buah titik bisa menghasilkan garis. Terus jika terdapat 3 atau lebih titik yang tidak segaris, maka bisa menghasilkan suatu bangun datar. Oke, yang pertama, dua buah titik bisa menghasilkan sebuah garis. Terus jika terdapat 3 atau lebih titik yang tidak segaris, maka kita bisa menghasilkan bangun datar. Oke, kalau misalnya titiknya ada 4 yang tidak segaris, berarti kita menghasilkan bangun datar segi 4. Nah, titik ada, misalnya ada 5 titik yang tidak segaris, berarti kita bisa menghasilkan bangun datar segi 5. Nah, kalau misalkan kita punya 3 titik yang tidak segaris, maka kita punya sebuah bangun yang kita bisa sebut dia sebagai segi 3. Nah, itu yang dinamakan dengan segitiga yang akan kita pelajari di hari ini. Oke, kita lanjut unsur-unsur segitiga. Nah, kalian perhatikan gambar di samping ini. Titik sudutnya, titik sudut A, titik sudut B, dan titik sudut C. Oke, pada gambar di samping ini. Selanjutnya, sisi-sisi pada segitiga ada sisi AB yang ini, sisi BC, dan sisi AC. Oke, terus jika kalian menggambarkan sebuah segitiga, nama-nama daripada sisi segitiga itu bukan ditaruh sembarang, tapi kalian harus sesuai dengan prinsip yang ada. Misalnya kalian perhatikan sisi BC. Sisi BC yang ini. Nah, sisi BC itu dia berhadapan dengan sudut A. Dia berhadapan dengan sudut A yang ini. Oke. Sehingga sisi BC ini kita bisa namakan dia dengan sisi A yang ini. Oke. Selanjutnya sisi AC. Kalian perhatikan sisi AC yang ini, dia berhadapan dengan sudut B yang ini, sehingga sisinya itu dinamakan dengan B. Ingat, cara penamaan sisi itu tidak ditaruh sembarang, tapi sesuai dengan prinsip atau kaidah-kaidah yang ada. Oke, selanjutnya kalian perhatikan untuk sisi AB. Sisi AB yang ini dia berhadapan dengan sudut C yang ini, sehingga sisinya kita bisa namakan dia sisi C. Oke, jadi bagaimana cara penamaan dari sisi-sisi sesuai dengan sudut yang berhadapan. Oke, Pak Sam lanjut. Jadi
kesimpulannya segitiga itu merupakan bidang datar yang dibatasi oleh 3 garis lurus. Nah, 3 garis lurus yang AB, BC, dan AC ini. Selanjutnya dia membentuk 3 sudut. Nah, di sini ada sudut A, ada sudut B, ada sudut C. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya tadi kita sudah belajar tentang unsur-unsur segitiga yang ini. Selanjutnya kita akan belajar tentang jenis-jenis segitiga. Oke, jadi jenis-jenis segitiga itu ketika kita tinjau berdasarkan unsur-unsur, nah maka yang ditinjau itu yang pertama, kita bisa tinjau berdasarkan unsur-unsur panjang sisinya. Yang berikutnya, kita bisa tinjau dia berdasarkan unsur-unsur besar sudut-sudutnya. Nah, yang terakhir kita bisa tinjau dia berdasarkan panjang sisi dan besar sudutnya. Yang pertama hanya panjang sisinya, yang keduanya bisa besar sudutnya, atau yang ketiga bisa keduanya, yaitu panjang sisi dan besar sudutnya. Oke, kita lanjut. Segitiga yang ditinjau dari panjang sisinya, yang pertama segitiga sembarang. Jadi, segitiga sembarang itu segitiga yang ketiga sisinya itu tidak sama, sehingga dia disebut segitiga sembarang. Nah, contohnya ini, segitiga ABC, dia sembarang kan? Karena dia punya panjang sisinya tidak sama semuanya. Sehingga sisi AB itu dia tidak sama dengan sisi BC yang ini, panjangnya ya. Terus sisi BC ini dia tidak sama dengan panjang dari sisi AC, sehingga dia dinamakan segitiga sembarang. Oke, kita lanjut. Yang kedua, segitiga sama sisi. Nah, kalau segitiga sama sisi itu segitiga yang ketiga sisinya sama panjang. Yang tadi segitiga sembarang ketiga sisinya tidak sama panjang. Kalau sama sisi berarti ketiga sisi-sisinya harus sama panjang. Nah, contohnya ini segitiga ABC yang ini. Ini tanda artinya bahwa sisinya sama panjang. Oke? Jadi sisi AB dia sama panjang dengan sisi AC, sama panjang juga dengan sisi BC. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, segitiga sama kaki. Nah, segitiga sama kaki itu segitiga yang memiliki 2 buah sisi yang sama panjang. Nah, atau dia punya kaki segitiga itu akan sama panjang. Nah, ini ada tandanya ya. Jadi segitiga sama kaki, dia punya kedua sisi yang ini, dia akan sama panjang. Sehingga sisi AC ini dia akan sama panjang dengan sisi BC yang ini. Oke? Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya jenis segitiga ditinjau dari besar sudutnya. Nah, yang pertama untuk segitiga yang kita bisa tinjau dari besar sudutnya ada yang namanya segitiga lancip. Nah, pasti kalian sudah tahu kan sudut lancip itu dia gimana? Sudut lancip itu sudut yang kurang dari 90 derajat. Oke? Nah, jadi segitiga lancip itu segitiga yang ketiga sudutnya harus sudut lancip. Oke? Nah, contohnya segitiga di bawah ini. Sudut P, sudut Q, dan sudut R ini dia sudutnya lancip. Oke, sehingga dia disebut segitiga lancip. Oke, selanjutnya yang kedua, dari segitiga yang kita tinjau dari besar sudutnya ada yang namanya segitiga tumpul. Oke, jadi segitiga tumpul itu segitiga yang salah satu sudutnya merupakan sudut tumpul. Jadi segitiga yang salah satu sudut daripada segitiga itu dia harus sudutnya tumpul. Nah, contohnya ini. Nah, ini dia pasti lebih dari 90 derajat. Nah, ini sudut P, dia sudut tumpul, sehingga segitiga ini disebut segitiga tumpul. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, segitiga siku-siku. Nah, kalau bilang segitiga siku-siku pasti sudah sangat familiar di telinga kalian. Oh, siku-siku berarti dia besar sudutnya pasti 90 derajat. Oke. Nah, segitiga siku-siku itu juga segitiga yang salah satu sudutnya merupakan sudut siku-siku. Nah, ini dia. Maaf, contohnya ini. Nah, ini. Jadi sudut Q ini dia siku-siku. Jangan lupa ini tanda daripada sudut yang siku-siku, tanda siku-siku. Oke? Itu namanya sudut siku-siku. Nah, selanjutnya sifat segitiga. Jadi segitiga istimewa itu dia memiliki sifat-sifat khusus. Oke? Baik mengenai dia punya panjang sisinya maupun dia punya hubungan antara besar sudut-sudutnya. Jadi segitiga istimewa itu dia punya sifat khusus. Ingat bahwa dia punya sifat khusus. Oke? Nah, segitiga istimewa itu apa saja? Oh, ternyata segitiga istimewa itu segitiga yang tadi. Segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, segitiga sama sisi. Oke? Kenapa dia istimewa? Karena dia punya panjang sisinya itu ada yang istimewa. Contohnya segitiga sama kaki. Nah, ada 2 sisinya yang sama, segitiga sama sisi. Ada 3 sisinya yang sama. Selanjutnya, dia juga punya hubungan besar sudutnya
ada juga yang istimewa, contohnya segitiga siku-siku, sudutnya 90 derajat, itu sudah pasti ingat sekali di otak kalian. Oke? Nah, ini segitiga siku-siku. Nah, kalian perhatikan, di sini segitiga siku-siku yang akan Pak Sam jelaskan, tapi kok Pak Sam tampilkannya persegi panjang. Kalian perhatikan segi 4 di sini. Nah, kenapa Pak Sam tampilkan segi 4? Nah, kalian perhatikan sifat-sifat dari persegi panjang yang telah Pak Sam jelaskan sebelumnya, bahwa 4 buah sudutnya sama besar. Nah, ini 4 buah sudut yang ini dia sama besar dari persegi panjang. Sudut A, sudut B, dan sudut C ini dia sama besar. Selanjutnya, masing-masing sudutnya siku-siku. Ya, otomatis kan. Kalau kita lihat saja kita bisa tahu, oh ternyata ini dia sudutnya siku-siku. Jadi sudut A, sudut B, C, dan D dia sama besar dan dia siku-siku. Siku-siku besarnya pasti 90 derajat. Oke? Terus sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. Oke? Jadi sisi AB yang ini dengan sisi DC berhadapan sama panjang, sisi AD dengan sisi BC ini sama panjang. Nah, itu sifat-sifat dari persegi panjang. Nah, bertolak dari sifat-sifat persegi panjang ini, kalian perhatikan, misalkan kita menarik diagonal di antara persegi panjang itu. Nah, ini diagonal AC. Kita tarik diagonal AC, maka dia bisa ternyata membentuk 2 buah segitiga siku-siku yang sama dan sebangun. Oke? Jadi dia punya segitiga siku-siku yang sama dan sebangun. Kenapa dia sama? Karena dia punya sudutnya di sini pasti sama, 90 derajat. Terus dia membagi diagonal ini membagi 2 yang sama besar. Otomatis sisi yang ini dengan sisi yang ini sama. Nah, sisi A yang sudut yang A yang ini dengan sudut yang A yang ini juga sama. Nah, sehingga dia disebut sama dan sebangun. Kata lain dari sebangun yaitu kongruen. Oke, jadi segitiga ABC sama segitiga ADC itu dia sama dan sebangun. Nah, jadi segitiga siku-siku itu segitiga yang mempunyai 2 sisi siku-siku yang mengapit sudut siku-siku dan 1 sisi miring. Oke, jadi dia punya siku-siku yang ini. Nah, siku-siku yang ini ternyata mengapit 2 sudut 2 sisinya. Nah, jadi sudut siku-siku itu mengapit sisi yang ini. Nah, terus dengan 1 sisi miring atau hipotenusa. Nah, sisi miring yang ini ya. Oke. Nah, jadi sehingga dia disebut segitiga siku-siku. Oke. Selanjutnya, yang kedua, segitiga sama kaki. Yang tadi segitiga siku-siku, dia besarnya 90 derajat. Selanjutnya, dia punya kedua sisinya mengapit sudut siku-siku dan 1 sisi miring. Nah, kita lihat yang berikutnya ini segitiga sama kaki. Nah, dia punya sifat-sifatnya, 2 sisinya sama panjang. Pasti, karena dia sama kaki, berarti sisi yang ini dia akan sama panjang. Selanjutnya, sisi tersebut sering disebut kaki segitiga. Nah, sehingga dia disebut dengan segitiga sama kaki. Nah, kakinya sama panjang. Selanjutnya, 2 sudut yang sama besar, yaitu sudut yang berhadapan dengan sisi yang sama panjang. Nah, jadi 2 sudut yang berhadapan dengan sisi yang sama panjang. Nah, sisi ini dia punya sudut yang ini dengan sisi yang ini dengan sudut yang ini. Nah, kedua sudut yang berhadapan ini dia sama panjang. Ingat, jangan lupa kalau segitiga sama kaki berarti sudut yang di bawah ini dia akan sama panjang. Oke, selanjutnya dia memiliki 1 sumbu simetri. Nah, ini dia punya sumbu simetri di sini satunya. Oke. Nah, itu tentang segitiga sama kaki. Selanjutnya, Pak Sam lanjut di yang ketiga daripada segitiga istimewanya, yaitu segitiga sama sisi. Nah, segitiga sama sisi, 3 buah garis lurus yang sama panjang. Oke, ini 3 buah garis lurus, dia sama panjang sehingga dia disebut sama sisi. Nah, selanjutnya di dalam segitiga sama sisi terdapat yang pertama 3 sisi yang sama panjang, otomatis pasti 3 sisinya sama panjang. Terus 3 sudutnya sama besar. Jadi kalau segitiga sama sisi ada 3 sudut pasti dia akan sama besar. Ini ya sudutnya, dia sama besar. Selanjutnya dia memiliki 3 sumbu simetri. Jadi ini bisa di sini, sumbu simetri di sini, terus dari sini ke sini. Nah, dia punya 3 sumbu simetri. Oke? Jadi itu sifat-sifat dari ketiga sudut segitiga istimewa. Nah, kita kasih salah satu contoh ini. Nah, contoh yang pertama, segitiga ABC pada gambar di samping adalah segitiga sama kaki. Jangan lupa ini segitiga sama kaki. Panjang AC-nya itu 9.
Nah, panjang AC yang ini 9. Nah, Pak Sam kasih tanda segitiga ini dia sama kaki ya. Nah, panjang AC-nya 9, terus panjang BD-nya 4, yang ini panjang BD-nya 4. Terus sudut BAC 58 derajat. BAC berarti sudutnya yang ini, sudutnya di A. Nah, A 58 derajat. Nah, soalnya minta apa? Oh, ternyata tentukan besar sudut ABC dan sudut ADC, itu yang pertama. Yang kedua, tentukan panjang BC, panjang AD, dan panjang AB. Oke, kita lihat yang pertama. Kita mau cari besar sudut ABC. Nah, besar sudut ABC. Oh, ternyata yang ini. Nah, kalian perhatikan tadi di sifat-sifat daripada segitiga sama kaki bahwa sudut yang berhadapan pada kaki segitiga yang sama itu dia gimana? Oh, ternyata dia sama. Berarti sudut ABC, nah dia akan sama dengan sudut BAC yang sudah ada ini, yang sudah diketahui ini. Nah, berarti kalau di sini 58 derajat, otomatis di sini juga pasti akan 58 derajat. Mereka berdua berhadapan, sehingga sama besarnya. Oke, selanjutnya kita cari sudut besar sudut ADC. ADC, oh berarti besar sudut yang ini. Nah, kalian perhatikan besar sudut ini berapa? Kalau kita lihat saja kita sudah bisa tahu. Nah, dia pasti sudut siku-siku. Kenapa? Karena sisi garis yang CD ini dia tegak lurus dengan AB. Oke, jadi kalau tegak lurus pasti dia punya sudutnya siku-siku 90 derajat. Otomatis sudut ADC itu dia pasti 90 derajat. Oke, kita lanjut. Di yang B, panjang BC. Nah, kalian perhatikan BC yang mana ini? Segitiga ini kan segitiga sama kaki, otomatis kedua kaki daripada segitiga ini sama. Berarti kalau AC-nya 9, berarti BC-nya juga pasti 9. Oke, selanjutnya kita mau cari AD. Nah, AD yang ini. Kalian perhatikan, dari D ke B ini dia 4. Berarti dari A ke D ini juga dia pasti 4. Kenapa 4? Karena dia membagi 2 sama panjang. Garis DC ini dia membagi 2 yang sama panjang. Sehingga kedua sisi AD dan DB itu dia pasti akan sama panjang. Oke, selanjutnya panjang sisi AB. Nah, panjang sisi AB yang ini. Nah, otomatis kalau AD di sini 4, terus DB-nya ini 4, berarti panjang sisi AB berarti 4 ditambah dengan 4. Dapatnya 8 cm. Oke, itu salah satu contoh daripada sifat-sifat segitiga istimewa yang tadi, yaitu segitiga sama kaki. Nah, selanjutnya kita mau latihan beberapa soal menyangkut dengan jumlah sudut-sudut setiap segitiga. Jadi kalian sudah ketahui kan bahwa segitiga itu dia punya jumlah sudutnya 180 derajat. Oke, jadi simpan sekali di otak, di pikiran bahwa oh, sudut segitiga itu pasti jumlah sudut dari ketiga sudut segitiga itu pasti 180 derajat. Nah, kita lihat contoh selanjutnya. Besar sudut-sudut suatu segitiga 32 derajat dan 100 derajat. Hitunglah besar sudut ketiga. Nah, jadi sudut maksudnya sudut yang pertama itu dari segitiga 32, sudut yang kedua itu 100. Nah, sudut yang ketiga atau sudut yang lainnya itu berapa? Nah, ini caranya. Jadi misalnya ini 30 derajat, sudut yang pertama, sudut yang kedua 100. Otomatis dia sudutnya tumpul kan? Berarti segitiga ini segitiga tumpul. Nah, kita mau cari dia punya sudut yang ketiga atau sudut yang ini. Nah, didapat dari mana? Besar sudut yang ketiga itu dapat dari 180 derajat yang adalah jumlah daripada segitiga ini, terus dikurangi dengan 32 ditambah dengan 100 derajat yang ini. Oke, 32 tambah 100 derajat dapatnya 132 derajat, terus 180 kita kurangkan dengan 132 derajat dapatnya 48 derajat. Oke, kayak gitu, itu masih lumayan sederhana. Oke, selanjutnya contoh yang ketiga. Kapal pemancing dilengkapi dengan layar terbuat dari kain. Oke, jadi kapal dilengkapi dengan layar terbuat dari kain. Tiang layarnya tegak lurus terhadap tepi layar bagian bawah. Oke, jadi ini dia punya tiang layar. Nah, dia tegak lurus. Ini dia tegak lurus terhadap tepi layar bagian bawah. Nah, jika besar sudut lainnya pada alas
alas layar tersebut adalah 63 derajat, hitunglah besar sudut puncak layar perahu tersebut. Nah, jadi pada sudut lain pada alas itu yang ini. Karena sudut yang ini otomatis dia pasti 90 derajat. Sudut yang ini pada layarnya. Oke. Kenapa dia 90 derajat? 90 derajat karena dia punya tiang yang ini. Dia tegak lurus terhadap tepi layar bagian bawah yang ini. Otomatis pasti yang ini 90. Ingat kalau tegak lurus pasti dia 90 derajat. Oke, sehingga yang ini 90 derajat, maka dia punya sudut yang lain pada alas yang ini berarti 63 derajat. Nah, berarti mau tanya dia punya sudut puncak daripada layar perahu berarti yang ini. Nah, sudut puncaknya berapa? Nah, kita sudah tahu di sini 90, di sini 63. Kita cari yang ini. Oke, jumlah sudut-sudut setiap segitiga 180 derajat. Kita kurangkan dengan 90 derajat tambah 63 derajat yang sudah diketahui daripada sudut-sudut segitiga dari layar itu, layar perahu tersebut. Oke, nah berarti 180 kurang dengan 153, 90 tambah 63 derajat. Berarti 180 kurang 153 derajat dapatnya 27 derajat. Nah berarti sudut ini dia 27 derajat. Oke, kita lanjut contoh berikut. Besar sudut-sudut segitiga ABC adalah yang pertama, sudut B itu dia 60 derajat. Dan sudut A berbanding sudut C itu 3/5. Ingat, sudut B 60 derajat, sudut A berbanding sudut C itu 3/5. Nah, hitunglah nilai X. Yang kedua, hitunglah besar sudut C. Nah, kalian perhatikan ya. Ini. Jadi kita gambar segitiga ABC. Nah, ini A, ini B di sini, nah C-nya di sini. Oke? Nah, terus sudut B itu 60 derajat. Nah, sudut B yang ini. Nah, sudut A dan sudut C gimana? Kita misalkan dia sesuai dengan perbandingan yang telah kita ketahui. Nah, di soal itu perbandingannya sudut A berbanding sudut C itu 3/5. Berarti kita misalkan sudut A itu 3x derajat. Nah, karena perbandingannya 3 ya untuk sudut A. Sedangkan sudut C punya perbandingannya 5. Berarti kita misalkan sudut C itu 5x derajat. Nah, sudut A 3x derajat, sudut C 5x derajat. Nah, berarti untuk sementara kita sudah tahu sudut-sudutnya. Ini. Sudut A 3x derajat, sudut B 60 derajat, sudut C 5x derajat. Nah, jumlah ketiga sudut ini 180 derajat sesuai dengan jumlah sudut-sudut pada segitiga. Oke? Berarti 180 derajat itu dapat dari mana? Sudut A tambah sudut B ditambah dengan sudut C. Oke? Sudut A sudah kita ketahui, kita misalkan tadi 3x, sudut B di soal sudah diketahui 60 derajat, sudut C-nya 5x. Nah, ketiga sudut ini jika dijumlahkan hasilnya 180 derajat. Oke, selanjutnya 3x tambah 5x, dia dapatnya 8x. Berarti 8x tambah 60. Nah, itu sama dengan 180 derajat. Nah, berarti 8x sama dengan 60, kita pindah ruas ke kanan. Berarti dari positif dia tandanya berubah jadi kurang. Berarti 180 kurang 60 derajat. 8x dapat 120 derajat. Berarti x-nya dapat 120 dibagi dengan 8 yang ini. Nah, dapatnya 15. Oh, jadi ternyata nilai x itu 15. Oke, kita sudah dapat nilai x 15. Selanjutnya besar sudut C. Nah, tadi di permisalan bahwa sudut C itu dia besarnya 5x derajat. Oke, berarti 5 kali dengan x kan kita sudah dapat 15 yang ini. Berarti 5 kali dengan 15. Dapatnya 75 derajat. Oke, nanti kalau misalnya kalian mau cari besar sudut A berarti 3x. 3 kali x, 3 kali 15, 45. Oke, kayak gitu. Oke, untuk sudut-sudut pada setiap segitiga selanjutnya. Besar sudut-sudut suatu segitiga berturut-turut adalah 2x derajat. Jadi sudut yang pertama 2x derajat, sudut yang kedua x tambah 16 derajat. Oke. Sudut yang ketiga 4x tambah 10 derajat. Nah, hitunglah nilai x. Oke, nilai x berarti jumlah ketiga sudut ini dia sama dengan 180 derajat sesuai dengan sudut-sudut pada segitiga. Berarti 2x tambah x tambah 16
Nah, terus ditambahkan dengan 4x tambah 10, dia hasilnya 180 derajat. Oke, berarti kita dekatkan yang sejenis. Nih 2x dengan x, terus tambah dengan 4x yang ini. Ini ya, 2x tambah x tambah 4x, terus tambah 16 tambah 10. Nah, 2x tambah x berarti 3x. 3x tambah 4x dapatnya 7x. Terus 16 tambah 10 dapatnya 26. Nah, berarti 7x sama dengan 26, kita pindah ruas, dapatnya berarti 180 kurang dengan 26. Yang tadi tambah, jangan lupa kalau pindah ruas dia akan jadi kurang, tandanya berubah. Oke, berarti 7x sama dengan 180 kurang 26, dapatnya 154. Berarti x sama dengan 154 bagi 7 dapat 22. Nah, jadi ternyata nilai x itu sama dengan 22. Oke, sampai di sini Pak Sam harap kalian mengerti. Nah, selanjutnya, nah, kita akan belajar tentang sudut luar dari segitiga. Nah, kalian pasti bertanya-tanya, sudut luar nih yang mana ya? Maksudnya sudut luar itu apa? Oke, jadi sudut luar segitiga itu sudut yang dibentuk oleh salah satu sisi segitiga dan dia merupakan perpanjang dari sisi yang lain yang berdekatan. Nanti Pak Sam akan tunjukkan itu maksudnya kayak gimana. Nah, selanjutnya sudut segitiga itu dia juga digunakan di antaranya untuk menemukan hubungan besar sudut pusat dan sudut kelilingan pada sebuah lingkaran. Nanti di kelas 8 kalian akan belajar sudut pusat dan sudut keliling dari sebuah lingkaran. Oke? Nah, ini gambar daripada sudut luar. Nah, sudut dalam itu yang ini. Sudut A, sudut B, sudut C. Ini sudut dalam, karena dia ada di dalam segitiga. Nah, sudut luar itu yang ini. Sudut luar yang ini. Oke? Dia merupakan perpanjang daripada sisi yang berdekatan. Sisi AB ini dia perpanjang sehingga dia disebut sudut luar. Oke, lanjut. Nah, jadi segitiga CBD itu dia disebut sudut luar. Sudut CBD itu dia disebut sudut luar. Ini ya, ini dia disebut sudut luar. Selanjutnya tadi Pak Sam sudah katakan bahwa sudut A, sudut C dan sudut ABC atau sudut B ini dia merupakan sudut dalam. Nah, kita mau lihat hubungan antara besar sudut luar segitiga ABC itu, nah dengan sudut dalamnya. Hubungannya apa? Kalian perhatikan ya. Nah, sudut ABC itu dan sudut CBD ternyata dia punya hubungan. Nah, sudut ABC berarti sudut yang di B ini ya, dengan sudut CBD. Nah, itu berarti sudut yang luar, yang ini. Nah, lihat pastinya hubungannya apa? Oh, ternyata kedua sudut ini dia berpelurus. Nah, jumlah sudut berpelurus itu berapa? 180 derajat. Pak Sam sudah ajar waktu di segi 4 kan? Nah, jadi jumlah sudut yang berpelurus itu 180 derajat. Oke? Otomatis kalau kita cari sudut CBD, berarti didapat dari 180 kurang dengan sudut ABC yang ini, yang sudut dalam ini. Oke? Nah, itu bisa disebut persamaan satu. Nah, jadi kita sudah dapat persamaan pertama. Nah, selain itu, kita perhatikan sudut dalam. Nah, tadi Pak Sam bilang bahwa sudut-sudut pada segitiga itu dia jumlahnya 180 derajat. Berarti sudut A tambah sudut C yang ini ditambah dengan sudut ABC atau sudut yang B yang ini itu 180 derajat. Oke? Nah, otomatis sudut A tambah sudut C itu dia sama dengan 180 kurang dengan sudut B yang ini, sudut ABC ini. Oke? Nah, sehingga Pak Sam tulis dia persamaan kedua ya. Kalian perhatikan persamaan pertama yang ini, persamaan kedua yang ini. Nah, dari persamaan pertama dan persamaan kedua kalian perhatikan, kita bisa memperoleh hubungan-hubungannya. Nah, ini persamaan pertama dan kedua. Hubungannya apa? Bahwa ternyata di ruas kanan persamaan pertama dan kedua ini sama. Jadi 180 derajat kurang sudut ABC itu dia sama kan dengan ini. 180 derajat kurang sudut ABC. Nah, berarti untuk ruas yang kiri pada persamaan pertama dan persamaan kedua juga otomatis dia akan sama. Berarti sudut CBD yang ini dia sama dengan sudut A tambah sudut C. Oke? Nah, berarti sudut CBD yang ini, sudut CBD berarti sudut luar yang ini. Nah, dia sama saja dengan sudut A yang ini ditambah dengan sudut C yang ini.
Oke, jadi ternyata mau cari sudut luar itu didapat dari sudut A yang ini, kita tambahkan dengan sudut yang ini, sudut C yang ini. Oke. Nah, kesimpulannya, besar sudut luar suatu segitiga itu sama saja dengan jumlah dua sudut dalam yang tidak berpelurus dengan sudut luar tersebut. Oke. Jadi sudut A dan C ini kan dia tidak berpelurus dengan sudut luar yang ini. Nah, yang berpelurus dengan sudut yang luar kan sudut B. Nah, berarti jumlah daripada besar sudut luar ini dia sama dengan jumlah daripada dua sudut yang tidak berpelurus dengan sudut luar itu, yaitu sudut A dan sudut C. Oke. Jadi ini yang harus kalian ingat. Jadi kalian harus ingat bahwa ternyata sudut luar itu didapat dari jumlah kedua sudut yang tidak berpelurus dengan sudut luar itu. Oke, kita lanjut. Nah, contoh soal. Pada gambar di samping, besar sudut BAC itu 5x derajat. Nah, sudut BAC yang mana? Oh, yang ini ternyata. Nah, dia 5x derajat. Terus sudut ACD itu 55 derajat. Nah, ACD itu yang ini. Oh, ini 55 derajat. Dan sudut ADE itu 114 derajat. Ternyata sudut ADE ini sudut luar yang ini. Nah, tentukan besar sudut CAD. Besar sudut CAD yang mana? Yang ini ternyata. Kita mau tentukan besar sudut CAD yang ini. Terus tentukan nilai X. Nanti kita cari nilai X-nya lagi. Terus tentukan besar sudut BAD. Nah, BAD di sini 5x derajat. Nah, nanti dapat nilai X, kita bisa tahu sudut BAD yang sebenarnya itu yang mana? Yang ini ya. Oh, maaf, sudut BAD itu yang ini. Oke. Nanti kita bisa cari. Oke, yang pertama kita buat dulu, kita cari besar sudut CAD. Nah, kalian perhatikan sudut CAD dan sudut luar. Kalian perhatikan sudut CAD-nya. Yang ini ya. Sudut CAD yang ini dan sudut luar yang ini. Nah, tadi di definisi daripada sudut luar yang tadi Pak Sam sudah jelaskan bahwa sudut luar itu dia merupakan jumlah dari dua sudut dalam yang ini yang tidak berpelurus dengan sudutnya, dengan sudut luar tersebut. Berarti 114 ini dia sama dengan jumlah dari 55 derajat ditambahkan dengan sudut CAD yang ini. Oke, yang kita mau cari ini. Oke, berarti sudut ADE atau sudut luar itu sama dengan sudut ACD atau sudut C tambah dengan sudut CAD yang kita mau cari. Oke, sudut ADE itu 114 derajat, sudut luar sudah diketahui. Terus sudut ACD yang ini 55 derajat. Nah, kita tambahkan dengan sudut CAD. Berarti sudut CAD itu sama dengan 114 kurang dengan 55. Oke, dapatnya sudut CAD 59 derajat. Oh, berarti sudut yang A ini dia ternyata 59 derajat. Oke. Nah, selanjutnya kita mau cari nilai daripada nilai X. Oke, kalian perhatikan. Nah, sudut ACD, kalian perhatikan sudut ACD yang mana? Nah, sudut ACD ternyata yang ini 55 derajat. Oke. Nah, 55 derajat ini sudut ACD itu dia sama dengan sudut B tambah sudut BAC. Oke, jadi sudut AC ini dia sama saja dengan sudut luar daripada segitiga ABC yang ini. Oke, yang ini. Nah, dia sama saja. Nah, berarti 55 derajat ini dia dapat dari apa? Dari sudut 6x derajat tambah sudut 5x derajat. Oke. Nah, berarti 55 derajat itu sama dengan 6x tambah 5x dapat 11x. Berarti x sama dengan 55 dibagi dengan 11. X dapat 5. Oh, ternyata x dapatnya 5. Nah, selanjutnya kita cari besar sudut BAD. Nah, besar sudut BAD. Oh, berarti semua sudut yang ini. Oke. Kalian perhatikan. Nah, besar sudut BAD itu didapat dari apa? Didapat dari besar sudut BAC. Nah, kalian perhatikan BAC yang sudut yang ini. Nah, ditambah dengan sudut CAD. Nah, CAD yang mana? Yang ini. Oke. Nah, selanjutnya besar sudut BAC berapa?
5x derajat. Oke, kita sudah ketahui di sini BAC 5x derajat. Terus ditambah dengan sudut CAD. Nah, sudut CAD-nya tadi kita sudah cari. Ini kan 59 derajat. Berarti besar sudut BAD yang ini dapatnya dari 5x derajat tambah dengan 59 derajat. Nah, X juga tadi kita sudah dapat 5 kan X-nya. Berarti 5 kali 5 ditambah dengan 59. 5 kali 5 25 tambah 59. Nah, dapatnya 84 derajat. Oh, ternyata sudut BAD yang ini dia dapatnya 84 derajat. Yang ini. Oke? Nah, itu contohnya daripada sudut luar. Oke. Tadi kita sudah belajar tentang sudut luar. Selanjutnya kita belajar tentang keliling dan luas segitiga. Nah, ini keliling segitiga. Tadi kita sudah tahu cara penamaan daripada sisi-sisinya. Ini contohnya segitiga ABC. Ini ada sisi C di sini, sisi A dan sisi B. Yang ini. Berarti keliling segitiga itu dia dapat dari mana? Oh, dapat dari jumlah panjang sisi segitiganya. Oke, jadi ketiga sisi ini kita jumlahkan dia supaya dapat keliling daripada segitiga itu. Nah, berarti keliling ABC itu didapat dari sisi AB tambah sisi AC ditambah dengan sisi BC. Yang ini. Oke. Berarti sisi AB di sini kita namakan dia C ditambah dengan sisi AC dinamakan dengan B ditambah dengan sisi BC atau A. Berarti keliling sama dengan A tambah B tambah C atau jumlah dari panjang sisi segitiga tersebut, ketiga sisinya. Oke? Itu keliling. Selanjutnya kita lihat salah satu contoh. Oke. Panjang pada gambar di samping segitiga ABC sama kaki. Oke, kalian perhatikan segitiga ABC sama kaki. Nah, yang sama yang mana? Oh, ternyata dua sisi yang ini, dia sama kaki. Oke. Dengan panjang AB itu 12 cm. Nah, panjang AB yang ini dia 12 cm. Terus dia punya panjang AC-nya 8 cm. Yang ini. Hitunglah keliling segitiga tersebut. Nah, jadi keliling segitiga itu didapat dari jumlah daripada ketiga sisi tersebut. Nah, berarti sisi yang ini berapa? Nah, karena segitiga ini sama kaki, berarti ketika kaki yang di sini 12, otomatis sisi yang ini juga pasti dia akan 12 cm. Nah, berarti keliling didapat dari sisi AB tambah BC ditambah dengan AC. Nah, berarti 12 ditambah 12 tambah 8. Dapatnya 32. Berarti keliling daripada segitiga ABC ini 32 cm. Oke? Nah, kita masuk di contoh yang kedua. Nah, ini agak sedikit rumit. Nah, pada segitiga PQR, panjang PQ itu 1/2 QR. Nah, panjang PQ 1/2 QR, terus panjang PR-nya itu 1/3 QR. Oke, jadi PQ itu 1/2 QR, sedangkan PR panjangnya 1/3 QR. Jika keliling segitiga tersebut 46 cm, tentukan panjang sisi-sisinya. Oke, berarti nanti kita mau tentukan panjang sisi PQ itu berapa, PR itu berapa, dan QR itu berapa. Ini ya, dia punya sisinya. Yang pertama PQ, ada sisi yang QR, terus ada sisi yang PR. Oke, nah kalian perhatikan bahwa sisi PQ sama sisi PR itu sudah diketahui, yaitu 1/2 QR dan 1/3 QR. Nah, berarti kita misalkan QR itu P cm. Karena belum diketahui, kita pakai P cm, variabel P saja ya. Nah, QR ini P cm, terus panjang PQ itu 1/2P. Nah, panjang PR itu 1/3P. Nah, kita sebelum cari keliling, kita sudah tahu kelilingnya. Sebelum kita cari panjang sisinya, kita harus cari dulu nilai P-nya supaya kita bisa tahu panjang sisi daripada ketiga sisi ini. Oke? Nah, di soal sudah diketahui bahwa keliling dari ketiga segitiga ini, dari segitiga ini yaitu 46 cm. Nah, berarti 46 cm itu dapatnya dari mana? Dapatnya dari PQ tambah PR tambah QR. Nah, jadi sisi PQ ditambah dengan sisi PR ditambah dengan QR itu sama dengan 46. Oke, jadi PQ berapa? PQ 1/2 QR. QR tadi kita kan sudah misalkan jadi P kan. Nah, berarti PQ itu 1/2 dari
P. Nah, sedangkan PR itu kan 1/1/3 dari QR. Nah, QR itu kan P, berarti PR itu ini 1/1/3 P. Nah, ditambah dengan QR sendiri atau nilai P itu sendiri. Nah, sama dengan 46 keliling daripada segitiga itu. Oke, kita bawa dia yang pecahan campuran menjadi pecahan biasa supaya lebih gampang ketika dijumlahkan. Nah, jadi 1/1/2 itu sama saja dengan 3/2P. Terus 1/1/3 sama saja dengan 4/3P. Ditambah dengan P itu sama dengan 46. Nah, kita kalikan kedua ruasnya dengan 6. 6 itu dapat dari mana? Nah, 6 itu KPK dari 2 dan 3. Oke? KPK 2 dari 3, 6, berarti ruas kiri ketika kita kalikan dengan 6, ingat bahwa ruas kanan juga harus dikalikan dengan 6. Oke, jika kalian hanya mengalihkan ruas kiri saja berarti salah. Nah, kedua ruas harus dikalikan dengan 6. Istilahnya supaya adil gitu. Oke? Nah, berarti 6 bagi 2 dapat 3. 3 kali 3 dapat 9P. Ini. Terus 6 bagi 3 yang ini dapat 2. 2 kali 4 dapat 8P. Nah, berarti 9P tambah 8P ditambah dengan 6 ini juga kita kalikan dengan P. Dapatnya 6P. Selanjutnya 6 juga jangan lupa dikalikan dengan keliling. Yang 46 ini dapatnya 276. Oke, berarti 9 tambah 8 tambah 6 dapatnya 23. 9 tambah 8 17 tambah 6 dapatnya 23P. Itu sama dengan 276. Berarti P-nya berapa? Berarti P-nya sama dengan 276 dibagi dengan 23 yang ini. Hasilnya P itu dapatnya 12. Oke. Wah, berarti kita sudah dapat P, berarti kita bisa tahu dia punya panjang dari ketiga sisi yang itu. Oke? Pertama, panjang QR. Nah, panjang QR kan tadi kita misalkan itu dia sama saja dengan P. Nah, P-nya kita sudah dapat 12. Oh, ternyata panjang QR juga sama, 12 cm. Oke? Selanjutnya, panjang PQ. Nah, PQ itu kan 1/1/2 QR atau 1/1/2 P. Nah, berarti dapatnya 3/2 dikalikan dengan nilai P yaitu 12. Nah, dapatnya 18. 12 kita bisa bagi dengan 2 dapat 6 dikalikan dengan 3 yang ini dapatnya 18. Oke. Nah, selanjutnya panjang PR. Nah, panjang PR berarti 1/1/3 daripada QR atau P. Nah, berarti 4/3 kan 1/1/3 dikalikan dengan P-nya 12. Nah, 12 bagi 3 dapatnya 12 bagi 3 dapatnya 4. Terus 4 kali 4 dapatnya 16. Jadi panjang QR itu ternyata 12, PQ itu ternyata 18, dan PR itu ternyata 16. Oke? Sampai di sini Pak Sam harap kalian mengerti caranya. Oke, tadi tentang keliling, sekarang tentang luas. Pak Sam yakin bahwa dari SD lagi kalian sudah tahu tentang luas dari segitiga itu kayak gimana. Oke, jadi luas segitiga itu didapat dari 1/2 kali alas kali tinggi, atau biasa dihafal 1/2 A kali T kayak gitu. Oke, jadi alas sebuah segitiga itu dia merupakan sisi dari segitiga juga. Oke, selanjutnya tinggi segitiga harus tegak lurus dengan alas yang sekawan. Jadi kalau kalian mau tahu tinggi segitiga, dia pasti tegak lurus dengan alas, ya kan? Otomatis pasti dia punya sudut di bawahnya itu 90 derajat. Nah, kita langsung ya di latihan soal. Nah, contoh yang pertama, hitunglah luas segitiga PQR di samping jika PQ-nya 14 cm. Nah, PQ yang ini 14. Selanjutnya, dia punya PS-nya 12 cm. Nah, yang ini PS-nya 12 cm. Dan QR-nya itu 16 cm. Nah, QR yang ini. Oke? Nah, kita mau cari dia punya luas. Nah, luas itu dapat dari 1/2 alas kali tinggi. Sekarang alasnya mana, tingginya mana? Nah, kalian perhatikan ternyata tinggi PS itu dia sekawan atau tegak lurus dengan alas yang QR yang ini. Nah, tandanya itu di sini. Oh, tanda tegak lurus kan pasti dia sudutnya 90 derajat. Oh, otomatis yang PS ini dia punya tinggi. Nah, alasnya pasti yang QR ini. Karena dia tegak lurus, tingginya tegak lurus dengan alas. Berarti 1/2 kali alas 16. Nah, dikalikan dengan tinggi 12. Nah, berarti 16 kita bagi dengan 2 dapatnya 8. Terus 8 dikalikan dengan 12 dapatnya 96.
cm persegi. Oke, itu luas segitiga yang pertama. Nah, selanjutnya contoh yang kedua. Nah, kalian perhatikan di sini. Pada gambar di samping, segitiga DEF siku-siku di E. Jadi segitiga DEF, nah ini siku-sikunya di E yang ini. Segitiga DEF berarti segitiga yang besar ya. Nah, dan EG itu dia tegak lurus dengan DF. Nah, EG yang ini dia ternyata tegak lurus juga dengan DF yang ini. Oke, panjang DE-nya itu 12 cm, terus panjang EF-nya itu yang ini 9 cm, dan panjang DF itu 15 cm. Nah, yang di bawah ini ya panjangnya DF, dia 15 cm. Nah, hitunglah panjang EG. Nah, kita mau hitung panjang EG yang ini. Oke, nah kita kerjakan. Nah, luas daripada segitiga DEF itu, DEF yang besar ini, itu dia sama dengan 1/2. Nah, kalian perhatikan, berarti ada tinggi yang ada dua segitiga di dalam sini ternyata. Oke? Nah, itu dia sama saja dengan 1/2 DE dikalikan dengan EF. Oke? Ini. DE yang ini, alas yang ini dikalikan dengan EF. EF tinggi yang ini. Oke, jadi tinggi itu dia kan tegak lurus dengan alas. Nah, itu dia sama dengan 1/2 dikalikan dengan DF. Nah, ada juga di sini alas yang ini. Nah, alas yang ini dia punya tinggi yang ini EG. Nah, itu sama saja. Oke? Jadi ternyata 1/2 DE dikalikan dengan EF itu sama dengan 1/2 DF dikalikan dengan EG. Kita tinggal masukkan nilainya. Berarti 1/2 DE-nya kita sudah ketahui 12 dikalikan dengan EF-nya kita sudah ketahui di sini 9, itu sama dengan 1/2 kali DF. DF di sini kan kita sudah ketahui 15. Nah, dikalikan dengan EG. Nah, tinggi yang ini yang kita mau cari. Oke, berarti 1/2 kali 12 dapatnya 6. 6 dikalikan 9 dapatnya 54. Nah, selanjutnya 1/2 kali 15 dapatnya 7,5 dikalikan EG dapatnya 7,5 EG. Oke, berarti EG itu sama dengan 54/7,5 yang ini. Berarti EG-nya dapat 7,2. Oke. Nah, jadi EG ternyata nilainya 7,2. Oke, itu contoh soal yang kedua. Pak Sam harap kita bisa memahami. Nanti kalau misalnya tidak mengerti, nanti kalian bisa setelah ini bisa putar kembali lagi dengarkan yang Pak Sam jelaskan. Oke. Nah, ini yang terakhir. Nah, ternyata bahwa kita mau menentukan luas bangun dengan rumus segitiga. Jadi ada bangun segitiga lain yang ketika kita petak-petak dan ketika kita mau cari luas, kita petak-petak bisa dapat segitiga di dalamnya. Sehingga kita bisa pakai rumus daripada segitiga untuk menentukan luas daripada bangun tersebut. Oke, nah contohnya ini. Nah, ternyata ini segi 4. Segi 4 yang tidak beraturan. Oke, segi 4 di samping dia punya panjang AE-nya 4,7 yang ini. Terus dia punya panjang CF yang ini 6,8. Selanjutnya dia punya panjang DB itu 16 cm. Nah, DB berarti dari sini ke sini. Oke. Nah, hitunglah luas segi 4 tersebut. Nah, kalian perhatikan ternyata di dalam segi 4 ini kita petak-petak dia bisa jadi dua segitiga. Nah, jadi kita bisa hitung luas segitiga yang ini. Nah, terus hitung luas segitiga yang kedua yang ini, kita jumlahkan, dapat luas segi 4. Oke? Nah, jadi luas segi 4 itu didapat dari luas segitiga ABD, segitiga yang pertama yang ini, ditambah dengan luas segitiga DBC atau segitiga kedua yang Pak Sam sudah lingkar ini. Oke? Nah, segitiga yang pertama kita masukkan rumus tetap. Nah, luas segitiga ABD berarti 1/2 DB. Nah, berarti dia punya alas yang ini ya. Alasnya DB, ini dikalikan dengan AE. Dia punya tingginya. Nah, DB di soal 16. Nah, dikalikan dengan 4,7. Nah, ini kita tambahkan lagi dengan luas segitiga yang kedua ini. Nah, berarti 1/2 kali alas. Alasnya juga tetap DB 16 dikalikan dengan tingginya yang ini CF. Nah, tinggi CF 6,8.
Oke, berarti 16 dibagi 2 ini dapat 8, terus 8 kali dengan 4,7 dapatnya 37,6. Nah, ditambah lagi dengan luas segitiga yang kedua ini. 16 dibagi dengan 2 dapat 8, 8 kali dengan 6,8 yang ini dapatnya 54,4. Nah, sudah dapat luas daripada kedua segitiga tersebut. Oh, jadi ternyata segitiga yang satu itu luasnya 37,6 yang ini, terus segitiga yang kedua ini luasnya 54,4. Nah, berarti luas segi 4 itu didapat dari jumlah dari luas segitiga yang pertama ditambah dengan segitiga yang kedua. Berarti 37,6 kita tambahkan dengan 54,4 yang ini. Dapatnya 92 cm persegi. Oke. Nah, jadi itu kita mau menentukan luas bangun segi 4 yang ini, tapi kita pakai rumus segitiga. Oke. Nah, contoh yang terakhir, pada segi 4 ABCD, nah kalian perhatikan, pada segi 4, Oke. Jadi untuk yang ini, kita mau cari dia punya luas segi 4 yang QRST. Nah, ini ya, maaf. Jadi soal ini soal yang nomor 1. Jadi kita mau cari dia punya luas yang QRST. Nah, segitiganya itu segitiga RST. Oke? Jadi nanti kita mau cari kita mau cari dia punya segi 4 yang RST yang ini. Oke? Nah, segitiganya itu PRS. Oke? Nah, berarti kalau kita mau cari segi 4 yang ini, segi 4 yang QRST ini, kita dapat dari mana? Oh, ternyata kita dapat dari luas segitiga yang besar yang ini. Luas segitiga yang besar yang ini. Oke. Kita kurangkan dengan, nanti kita cari luas segitiga yang ini. Segitiga yang kecil ini. Sehingga kita dapat luas segi 4 yang ini, yang diarsir ini. Oke. Jadi luas segi 4 yang diarsir, luas segi 4 QRST itu didapat dari luas segitiga PRS atau segitiga yang besar, kita kurangkan dengan segitiga yang kecil. Yang ini, segitiga PQT yang ini. Oke. Nanti kita dapat segi 4 yang diarsir. Oke. Kita buat yang pertama, luas segitiga PRS. Nah, luas segitiga PRS berarti 1/2 kali alas. Alasnya di mana? Alasnya ternyata di PR. Ini alasnya ya. Nah, karena tingginya yang ini. Oke, dia tingginya tegak lurus dengan alas. Nah, berarti 1/2 PR dikalikan dengan tingginya SR. Nah, alasnya berarti 5 tambah 7 dapat 12. Ingat bahwa alasnya 12. Kita kalikan lagi dengan tingginya SR yaitu 13. Setelah kita sudah dapat luas daripada segitiga yang besar, kita kurangkan dengan luas segitiga yang kecil atau segitiga PQT. Nah, berarti segitiganya 1/2 kali alas kali tinggi. Nah, alasnya yang ini 5, tingginya 5,4 yang ini. Oke. Nah, berarti 12 bagi 2 dapat 6, 6 dikalikan dengan 13 dapat 78. Nah, ternyata luas segitiga PRS yang besar ini dia 78. Oke, kita kurangkan dengan luas segitiga yang kecil. Kita cari dulu luas segitiga yang kecil. Nah, 1/2 kali 5. Berarti 5 bagi 2 dapat 2,5 dikalikan dengan 5,4 nanti dapatnya 13,5. Oke. Nah, ini dapatnya. Sudah. Nah, setelah kita dapat segitiga yang kecil 13,5 yang ini dan segitiga yang besar sekali itu 78, nah kita kurangkan supaya dapat daerah yang diarsir atau segitiga QRST ini. Nah, berarti 78 kita kurangkan dengan 13,5. Dapatnya 64,5 cm persegi. Jadi ternyata luas segitiga QRST itu atau daerah yang diarsir itu 64,5 cm persegi. Oke, jadi sampai di situ kita punya materi. Tadi kita sudah belajar tentang unsur-unsur segitiga, jenis-jenis segitiganya, sudut-sudut segitiga bagaimana, terus luas dan keliling segitiga. Nah, selanjutnya kita belajar tentang
cara menyelesaikan soal atau menyelesaikan luas bangun lain, tapi kita menggunakan rumus segitiga. Oke, terima kasih. Pak Sam berharap kalian semua bisa mengerti materi ini. Oke, terima kasih Kak Eca. Oke sahabat cerdas, nah itu ya pembelajaran terakhir yang boleh diberikan oleh Pak Sam di hari ini. Pembelajaran matematika tentang segitiga. Berbagai rumus dan juga contoh-contoh soal sudah diberikan oleh Pak Sam ya. Semoga sahabat cerdas bisa menerima pembelajaran yang diberikan di hari ini dengan baik dan juga dapat memahaminya dengan baik pula, supaya pada saat nanti kalau diberlakukan tes ataupun ada soal-soal yang sahabat cerdas temui berhubungan dengan pembelajaran di saat ini, sahabat cerdas bisa mengerjakannya dengan baik pula dan dapat memberikan jawaban yang terbaik. Oke Pak Sam, terima kasih banyak karena sudah boleh memberikan pembelajaran di saat ini ya. Semoga di minggu depan Pak Sam bisa kembali lagi bersama-sama dengan sahabat cerdas melakukan pembelajaran. Oke sahabat cerdas, tak terasa ya sudah 2 jam lebih